teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Pricing Strategies Additional Consideration atau strategi penetapan harga pertimbangan tambahan. Anggota dari kelompok 8 ada Isnianti 3013, Zenahanan 3018, Faisal 329, Ifti Laila 347, dan Risma Yosifia 359. Baik, saya Isnianti akan menjelaskan strategi penetapan harga, pricing strategi, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan mempertimbangkan pasar, market-based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produk, cost-based pricing. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga komponen lainnya, produk, distribusi, dan promosi, memunculkan biaya. Lalu selanjutnya, memahami penetapan harga. Harga bukan hanya angka-angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di berbagai bidang. Menempatkan suatu harga untuk semua pembeli dan ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Yang menurut E.W. Woolworth, Tiffany & Co., John Wanamaker, dan lainnya mengiklankan kebijakan satu harga yang ketat karena mereka menjual begitu banyak barang dan lingkungan penetapan harga yang berubah. Banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menggabungkan formulasi produk unik yang melibatkan kampanye pemasaran. Seperti saat ini, internet juga mempunyai adil membalik tren penetapan harga tetap. Berikut ini disajikan sebuah daftar pendek tentang bagaimana internet memungkinkan penjual mendeskripsikan pembeli dan pembeli mendeskripsikan penjual. Pembeli bisa, yang pertama, mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok, yang artinya dapat membandingkan harga yang ditawarkan melalui lebih dari 2 lusin toko buku online hanya dengan mengklik link yang akan ia beli untuk menarik ribuan pengunjung setiap harinya. Lalu bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan melakukan harga dengan berbagai cara, seperti halnya di perusahaan kecil. Harga sering ditentukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Seperti perusahaan offline lainnya juga menerapkan strategi jenis premium. Di Eropa, laba untuk angkut udara murah, Ryanair melonjak akibat model bisnis revolusioner lainnya, yaitu pendiri Michael O'Leary berpikir seperti pengecer, mengenakan biaya untuk hampir segala hal kecuali kursi itu sendiri. Pertimbangan internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga. Yang pertama ada faktor internal, ada tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan perusahaan. Lalu keputusan penetapan harga, dan ada faktor eksternal. Yang pertama sifat pasar dan permintaan, kedua persaingan, yang ketiga faktor lingkungan lainnya, seperti faktor ekonomi, reseller, dan pemerintah. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan harga. Yang pertama, tujuan pemasaran. Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus memutuskan strateginya terhadap produk. Contoh dari tujuan umum adalah bertahan hidup, maksimisasi laba berjalan, kepemimpinan pangsa pasar, dan kepemimpinan mutu produk. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Harga adalah satu-satunya alat bauran pemasaran yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Keputusan harga harus dikoordinasikan dengan keputusan desain, produksi, dan distribusi produk untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif.
Yang ketiga ada biaya. Biaya menciptakan landasan bagi harga yang akan dibebankan perusahaan untuk produknya. Perusahaan menetapkan harga yang dapat menutup semua biaya yang telah dikeluarkan dan memberikan tingkat pengembalian yang wajar untuk risiko yang ditanggungnya. Jenis biaya ada 3, yaitu biaya tetap, variabel, dan biaya total. Yang keempat, pertimbangan organisasional. Manajemen harus memutuskan siapa yang seharusnya menetapkan harga. Dalam perusahaan kecil, harga ditetapkan oleh manajemen puncak ketimbang ditetapkan oleh departemen pemasaran atau penjualan. Dalam perusahaan besar, penetapan harga biasanya dilakukan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan harga. Pertama, ada biaya dan permintaan. Biaya ditetapkan pada batas harga terendah, sedangkan pasar dan permintaan ditetapkan pada batas harga tertinggi. Metode untuk mengukur hubungan harga permintaan yaitu penetapan harga dalam jenis pasar yang berbeda. Lalu persepsi konsumen terhadap harga dan nilai, dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan harga permintaan. Yang kedua ada harga dan tawaran pesaing. Faktor harga dan tawaran pesaing mungkin akan dilakukan oleh pesaing terhadap tindakan perusahaan. Strategi penetapan harga perusahaan bisa mempengaruhi sifat pesaing yang dihadapi. Yang ketiga, ada faktor-faktor eksternal lainnya. Faktor ekonomi seperti inflasi, ledakan atau resesi, dan tingkat bunga juga mempengaruhi keputusan penetapan harga karena mempengaruhi biaya produksi dan persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk. Selain itu, pemerintah juga menjadi pengaruh eksternal penting lainnya pada keputusan penetapan harga. Menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan memperkenalkan produk reguler ke saluran distribusi atau wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru, perusahaan harus memutuskan di mana perusahaan akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harganya, yaitu dengan prosedur 6 langkah. Prosedur 6 langkah. 1. Memilih tujuan penetapan harga. Mula-mula perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawarannya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. 5 tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. 2. Menentukan permintaan. Sensitivitas harga kurva permintaan memperlihatkan kemungkinan kuantitas pembelian pasar pada berbagai pilihan harga. Memperkirakan kurva permintaan, sebagian besar perusahaan berusaha mengukur kurva permintaan dengan metode berikut, yaitu survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Yang ketiga, memperkirakan biaya, jenis-jenis biaya, dan tingkat produksi. Biaya perusahaan mempunyai 2 bentuk, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya. 4. Menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Mula-mula perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing. 5. Memilih metode penetapan harga. Ada 6 metode penerapan harga. 6. Memilih harga akhir. Dalam memilih harga, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lain. Kebijakan penetapan harga perusahaan. Penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko dan dampak harga kepada pihak lain. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risma Yusifia. Saya akan membahas tentang strategi penetapan harga bauran produk atau Product Mix Pricing Strategy. Product Mix Pricing Strategy merupakan strategi harga untuk mengatur harga produk yang sering berubah ketika suatu produk berada dalam produk campuran. Product Mix Pricing Strategy ini memiliki strategi-strategi lagi di dalamnya. Antara lain, yang pertama adalah harga lini produk, kedua adalah harga produk opsional, yang ketiga adalah harga produk yang telah dipegang, yang keempat adalah harga produk sampingan, dan yang kelima adalah harga paket produk.
Yang pertama, saya akan membahas tentang penetapan harga berdasarkan lini produk. Dalam penetapan harga lini produk, manajemen harus memutuskan jenjang harga yang ditetapkan antara berbagai produk dalam lini. Jenjang harga harus memperhitungkan perbedaan biaya antar produk dalam lini, evaluasi pelanggan tentang berbagai fitur yang berbeda, dan harga pesaing. Dalam banyak industri, penjual menggunakan titik harga yang sudah ditetapkan untuk produk dalam lini mereka. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga produk tambahan. Banyak perusahaan menggunakan penetapan harga tambahan, yaitu menjual sekaligus menjual produk tambahan atau pelengkap beserta produk utama mereka. Misalnya, pembeli iPod dapat memilih paket bersama powerbank hingga speaker eksternal. Kemudian yang ketiga adalah penetapan harga produk yang telah dipegang. Penetapan harga produk yang telah dipegang adalah perusahaan yang membuat produk yang harus dipergunakan bersama dengan produk utama, seperti contohnya pisau dan silet untuk alat pencukur, film untuk kamera, dan tinta untuk printer. Kemudian yang keempat adalah penetapan harga produk sampingan. Penetapan harga untuk produk sampingan dimaksudkan agar harga produk utama dapat lebih bersaing. Dengan menggunakan penetapan harga produk sampingan, produsen umumnya akan mencari pasar untuk produk sampingan tersebut. Namun untuk produk sampingan ini, produsen harus menerima harga berapapun yang disepakati oleh pasar. Tujuannya hanya untuk menutupi biaya penyimpanan dan pengirimannya. Produk sampingan bisa berubah menjadi produk yang menguntungkan. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir adalah penetapan harga paket produk. Penjual akan sering menggabungkan beberapa produk mereka dan menawarkan paket dengan harga lebih murah. Misalnya pada restoran cepat saji yang menggabungkan sebuah burger, kentang goreng, dan minuman ringan menjadi suatu paket dengan harga combo. Strategi penyesuaian harga. Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka untuk memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan situasi yang berubah. Di sini, kita akan memeriksa ringkasan 7 strategi penyesuaian harga. Strategi yang pertama, ada penetapan harga diskon dan tunjangan. Strategi yang kedua, penetapan harga tersegmentasi. Strategi yang ketiga, penetapan harga psikologis. Strategi yang keempat, penetapan harga promosi. Strategi yang kelima, penetapan harga geografis. Strategi yang keenam, penetapan harga dinamis. Dan yang terakhir adalah harga internasional. Strategi penetapan harga yang pertama adalah penetapan harga diskon dan tunjangan. Harga diskon adalah pengurangan langsung pada harga pembeli selama periode waktu tertentu atau dalam jumlah yang lebih besar. Sebagian besar perusahaan menyesuaikan harga dasar mereka untuk memberi penghargaan kepada pelanggan atas tanggapan tertentu, seperti membayar tagihan lebih awal, pembelian dalam jumlah banyak, dan pembelian di luar musim. Sedangkan tunjangan adalah jenis pengurangan lain dari daftar harga. Contohnya, tunjangan tukar tambah adalah pengurangan harga yang diberikan untuk menyerahkan barang lama ketika membeli yang baru. Tunjangan tukar tambah ini biasanya sering terjadi di industri mobil, tetapi juga diberikan dan terjadi untuk barang-barang yang tahan lama lainnya. Yang kedua, ada harga psikologis. Dalam menggunakan harga psikologis, penjual mempertimbangkan psikologi harga, bukan hanya ekonomi. Misalnya, konsumen biasanya menganggap produk dengan harga lebih tinggi memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih baik. Ketika mereka dapat menilai kualitas suatu produk dengan memeriksanya atau dengan mengingat pengalaman masa lalunya, mereka menggunakan harga lebih sedikit untuk menilai kualitas. Harga promosi. Dengan harga promosi, perusahaan untuk sementara akan menetapkan harga produk mereka di bawah harga jual untuk menciptakan kegembiraan dan urgensi pembeli. Biasanya penjual juga menggunakan harga promosi dalam acara khusus, seperti acara di musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada harga geografis. Harga geografis adalah penetapan harga untuk pelanggan yang berlokasi di berbagai bagian atau dunia. Perusahaan harus memutuskan bagaimana menentukan harga produk untuk pelanggan yang berlokasi di berbagai belahan dunia.
Haruskah perusahaan mengambil resiko dengan kehilangan pelanggan yang lebih jauh dengan membebankan harga yang tinggi, atau harus membebankan harga yang sama kepada semua pelanggan dimanapun lokasinya? Harga dinamis. Harga dinamis ini penyesuaikan harga secara terus-menerus untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan pelanggan, individu, dan situasi. Sepanjang sebagian besar sejarah, harga ditentukan oleh negosiasi antara pembeli dan penjual. Namun, banyak perusahaan sekarang membalikkan tren penetapan harga tetap. Mereka menggunakan harga dinamis untuk menyesuaikan harga secara terus-menerus untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan pelanggan, individu, dan situasi. Harga internasional. Harga yang harus ditetapkan perusahaan di negara tergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, situasi persaingan, undang-undang dan peraturan, sifat sistem grosir dan eceran. Dan yang terakhir adalah harga tersegmentasi, yaitu menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih, di mana perbedaan harga tidak didasarkan pada perbedaan biaya. Perusahaan akan sering menyesuaikan harga dasar mereka untuk memungkinkan perbedaan pelanggan, produk, dan lokasi. Kembali lagi bersama saya Risma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan harga atau price change. Perusahaan ataupun saluran penjualan dari produk yang dihasilkannya seringkali dihadapkan pada berbagai situasi di mana mereka harus melakukan perubahan harga atau mencermati perubahan harga para pesaingnya. Perubahan harga dapat dimulai dengan penurunan harga dan peningkatan harga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang memulai penurunan harga. Beberapa keadaan mungkin menyebabkan perusahaan melakukan penurunan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik yang berlebih. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mungkin akan menurunkan harganya. Dengan diturunkan harga, maka dapat memicu timbulnya perang harga karena pesaing akan berusaha mempertahankan pangsa pasar mereka. Yang kedua adalah memulai peningkatan harga. Harga dapat dinaikkan dengan beberapa cara, yang masing-masing memiliki dampak berbeda pada pembeli. Yang pertama dengan penetapan harga kutipan tertunda. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau diantarkan. Penetapan harga ini umum dalam industri dengan waktu jeda yang panjang, seperti konstruksi industri dan peralatan berat. Yang kedua adalah klausa peningkatan harga. Perusahaan mengharuskan pelanggan membayar harga saat ini dan semua atau sebagian kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Klausa peningkatan harga mendasarkan kenaikan harga pada beberapa indeks harga tertentu. Klausa ini ditemukan dalam kontrak proyek-proyek industri besar seperti konstruksi pesawat dan pembangunan jembatan. Dan yang ketiga adalah penguraian. Perusahaan mempertahankan harga tetapi menghilangkan atau menetapkan harga secara terpisah untuk satu elemen atau lebih yang menjadi bagian penawaran sebelumnya, seperti pengiriman atau instalasi gratis. Perusahaan mobil kadang-kadang menambahkan rem anti-lock dan kantong udara di sisi penumpang sebagai tambahan pelengkap di kendaraan mereka. Dan yang terakhir adalah pengurangan diskon. Perusahaan menginstruksikan wiraniagaranya untuk tidak menawarkan diskon tunai normal dan diskon kuantitas. Dari perubahan harga yang terjadi, pasti akan memunculkan reaksi dari pelanggan dan pesaing. Kali ini kita akan membahasnya. Pertama adalah reaksi dari pelanggan. Pelanggan seringkali mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Penurunan harga dapat ditafsirkan bahwa produk tersebut akan digantikan model baru, produk mengalami cacat, dan perusahaan akan dalam kesulitan keuangan, ataupun harga akan turun jauh jika kualitas akan diturunkan. Yang kedua adalah reaksi dari pesaing. Pesaing kemungkinan besar bereaksi ketika jumlah perusahaan yang terlibat sedikit, ketika produknya seragam, dan ketika pembeli mengetahui dengan baik tentang produk dan harga. Perusahaan harus menduga reaksi masing-masing pesaing. Jika semua berperilaku sama, perusahaan hanya perlu menganalisis satu pesaing. Jika sebaliknya, perusahaan perlu melakukan analisis terpisah. Dan yang terakhir adalah tanggapan atas perubahan harga. Dalam pasar yang bercirikan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan tidak mempunyai pilihan kecuali mengikuti penurunan harga pesaing.
Sedangkan dalam pasar yang tidak homogen, perusahaan lebih memiliki kebebasan dalam bereaksi terhadap perubahan harga pesaing. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya.